Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Wahyu kabar hari ini? Alhamdulillah sehat sekali Pak. Alhamdulillah. Oh ya, Bu maaf, saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak yaitu untuk mengimplementasikan kegiatan observasi pendidikan. Dan saya ini ditugasi untuk yang pertama itu untuk mengadakan pra-observasi. Terus Bu Wahyu jenengan guru kelas berapa? Guru kelas 6. Terus besok niku jenengan mau ngajar apa? Rencananya besok mau mengajar mata pelajaran matematika. Terus babnya operasi hitung campuran bilangan pecahan. Terus dari situ jenengan sudah buat modul ajarnya, tujuan pembelajarannya. Modul ajar saya sudah buat dan tujuan pembelajarannya di sini. Besok saya akan menayangkan PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, di situ saya mengharapkan peserta didik itu mampu menganalisis operasi hitung campuran pecahan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selain itu juga dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran hitung pecahan yang berkaitan juga dengan kehidupan sehari-hari. Kan kemarin kan saya sudah mendesignasikan yang saya dapat dari Guru Penggerak tentang pembelajaran diferensiasi. Mungkin besok itu mau jenengan terapkan juga Bu pembelajaran diferensiasi. Ya, saya akan menerapkan tentang diferensiasi proses. Nah, proses di situ anak-anak sudah saya buat menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, di situ nanti akan saya kasihkan lembar evaluasi dan juga lembar LKPD. Nah, di setiap kelompok itu karena diferensiasi itu kan terbagi menjadi 3 ya. Ada yang tingkatannya lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, di situ untuk yang tingkatannya kurang berarti model soalnya berbeda dengan yang sudah tingkatannya tinggi. Nah, selain itu guru juga aktif untuk berkeliling. Nah, berkeliling itu tujuannya untuk apa? Biasanya kita kan untuk anak-anak ada yang tanya, anak-anak juga ada yang belum mengerti. Nah, di situ tujuannya ibu guru sebagai fasilitator. Berarti jenengan besok sudah mau menerapkan pembelajaran diferensiasi. Terus dari ketiga aspek diferensiasi yang paling pengen jenengan kembangkan? Sebenarnya kalau yang ingin dikembangkan itu hampir semuanya ya, ada diferensiasi konten, ada prosesnya. Tapi di sini pasti diawali dengan yang paling rendah dulu karena apa? Kita menyesuaikan kemampuan anak itu sampai di mana. Nah, di situ kan kita baru akan tahu anak-anak itu sebenarnya lebih menyukai dengan metode yang bagaimana, dengan metode yang lebih tentunya yang bervariatif ya. Apalagi matematika ini kan salah satu mata pelajaran yang paling tidak disukai oleh anak-anak. Jadi sebisa mungkin kita mencari cara supaya anak-anak itu lebih suka terhadap matematika itu bagaimana. Jadi dibuat senyaman mungkin dan sesenang mungkin anak dalam kegiatan itu. Iya. Terus itu kan ada beberapa mungkin strateginya atau mungkin caranya untuk anak-anak menjadi lebih peduli. Bagaimana caranya mungkin gunakan? Caranya yang pertama saya pasti menggunakan tentunya dengan kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Nah, saya menggabungkan antara anak-anak itu kan biasanya sering disuruh orang tuanya beli gula, beli telur. Nah, itu kan namanya sudah kontekstual. Nah, dari situ terkadang kalau hanya saya terapkan secara konsepnya saja, itu anak-anak nggak akan paham. Misalkan uang, saya kasih soal membeli es dengan harga 5.000, uangnya 10.000, kembaliannya berapa? Itu kalau dalam tidak memegang uang ternyata anak-anak itu malah bingung. Misalkan saya kasih tugas di rumah, nanti kalau disuruh ibu beli telur 1 kilo, kamu dikasih uang sekian, kembaliannya berapa? Dalam bentuk nyata, ternyata anak-anak lebih paham. Terus selain itu juga ada yang namanya pendekatan seperti yang sekarang marak itu ya, game buat bisa, game quizzes juga bisa, game kit juga bisa. Nah, ternyata anak-anak lebih antusias lagi karena apa? Selain untuk mengerjakan, nah mengerjakan itu kan kalau dia sudah mengerjakan dapat nilai itu adalah untuk energi dia menuju ke menara yang akan dia lebih tinggi. Nah, menara lebih tinggi itu apabila tidak bisa naik, dia mengerjakan lagi soalnya. Bila soalnya itu benar, berarti nilainya lebih tinggi, dia bisa naik ke menara yang lebih tinggi. Ternyata itu malah lebih menyenangkan. Jadi
sudah disiapkan di proses mulai Ya, alhamdulillah sudah. alhamdulillah. Dengan seperti itu tinggal besok kita lihat bagaimana aksinya ketika pembelajaran. Ya. Nah, sementara itu saja Bu Ayu yang Ya. mungkin dapat saya tanyakan, mungkin besok baru kita ketemu dalam kegiatan penjaringan dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah kegiatan pembelajaran. Sementara itu Bu yang dapat saya tanyakan dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sudah rapi semuanya, sudah siap belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya. Baik ya Farhan, ayo disiapkan teman-temannya untuk memimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Supaya apa? Supaya pikiran kita lebih mencerdaskan sama Allah ataupun sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ayo Farhan.
depan buku. Semuanya diam dan pejamkan mata kalian. Seolah-olah kita berada di tepi pantai dengan ombak yang mengalun indah di telinga kita, dengan suara angin yang menggelitik telinga kita, hembusan angin yang bertiup ke arah kita, membuat pikiran kita menjadi tenang. Hembuskan nafas kalian sebanyak 3 kali. Keluarkan lewat mulut. Nah, kosongkan pikiran kalian semuanya. Buka mata kalian. Apa yang terjadi? Sudah refresh ya otaknya ya? Seolah-olah kita berada di suatu tempat yang membuat kita menjadi amat sangat nyaman. Nah, alhamdulillah kita mau belajar hari ini yaitu tentang matematika. Kemarin sudah diajari tentang operasi hitung bilangan campuran. Ada pecahan, ada penjumlahan, apalagi perkalian, terus pengurangan. Nah, masih ingat apa tidak ya? Kalau penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, cara mengerjakannya bagaimana? Iya, disamakan dulu penyebutnya. Penyebut itu yang atas sama yang bawah? Yang bawah, yang atas namanya? Pembilang. Nah, apabila menyamakan penyebutnya dengan cara bagaimana? Ya, menggunakan bilangan kelipatan atau bisa menggunakan FPB. Nah, sedangkan untuk perkalian, berarti bagaimana cara mengerjakannya? Langsung dikalikan. Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Tidak harus menyamakan penyebut. Hari ini kita akan belajar tentang materi pecahan, ya. Pecahan operasi hitung campuran. Ada persennya, ada desimalnya, persen. Bilangan persen dikatakan sebagai bilangan persen. Itu pasti semuanya per berapa? Per 100. Bilangan berapapun yang dikatakan persen pasti per 100. Nah, di sini Bu Wahyu punya suatu permasalahan yang dihadapi oleh keluarganya Pak Ahmad. Nah, keluarganya Pak Ahmad terdiri dari 4 orang, ya nanti ya. Nah, sebelum itu sebenarnya tujuan kita untuk belajar itu apa loh? Kok kita belajar di sini tentang pecahan itu tujuannya kira-kira untuk apa? Nah, coba perhatikan PowerPoint yang ada di layar. Operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan ya, itu ya seharusnya. Nah, masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Cara menentukan jawaban yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian pecahan? Masih ya? Apakah saat mengalihkan pecahan dengan bilangan asli, kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu? Tidak, karena untuk menyamakan penyebut itu adalah bukan perkalian, tetapi apa? Penjumlahan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nanti kalian diskusikan bersama dengan teman satu kelompok. Nah, tujuannya kita belajar hari ini adalah yaitu dengan kalian mengamati tayangan PowerPoint yang ditayangkan oleh Bu Guru. Nah, itu tentang pembelajaran operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Kalian dapat menganalisis operasi hitung campuran bentuk pecahan dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kira-kira ada hubungannya apa tidak ya? Ada apa tidak? Pernah nggak disuruh orang tua untuk beli gula di toko? Pernah. Pernah disuruh orang tua untuk beli telur? Pernah. Nah, itu namanya juga sama.
dengan kelompokmu yang sudah dibentuk ya. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bentuk pecahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sesuai aturan operasi hitung campuran dengan tepat, sesuai aturannya. Jadi kalian tidak asal hanya mengerjakan saja, ada aturan-aturan tertentu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan di sini. Ini adalah Pak Ahmad dan kakaknya. Pak Ahmad dan kakaknya sedang musyawarah. Jadi kakaknya seorang perempuan. Nah, mereka musyawarah untuk membicarakan bahwa sebentar lagi kedua orang tuanya akan mereka mau memberi kejutan bahwa kedua orang tuanya akan melaksanakan yang namanya anniversary. Apa itu anniversary? Ulang tahun pernikahan. Pinter. Anniversary itu adalah ulang tahun pernikahan. Bahasa-bahasa zaman sekarang ya. Ulang tahun pernikahan. Jadi Pak Ahmad dan kakaknya tadi akan memberikan sebuah kejutan kepada orang tuanya. Di sini ada sebuah permasalahannya. Pak Ahmad ingin membuat acara ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya. Beliau membeli gula pasir 3 pak. Setiap pak berisi 12 kilo gula pasir. Karena kurang hati-hati, Pak Ahmad menjatuhkan gula pasir yang baru saja diangkatnya untuk dipindahkan ke dapur. Setelah diperiksa dengan teliti, ternyata gula pasir yang sobek dan berserakan di lantai sekitar 7%. 7% itu artinya berapa? 7%. Ya, 7% atau 0,07. Pinter. Dari 3 pak gula tersebut. Nah, kira-kira gula pasir yang masih utuh ada berapa lagi? Nah, di sini kalian membantu keluarganya Pak Ahmad untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Ahmad. Karena gula pasir yang 3 pak tadi sudah terjatuh sebanyak 7%. Kira-kira masih cukup apa enggak ya kalau mau dibuat kue dan beraneka macam lainnya? Nah, coba nanti kalian diskusikan bersama dengan kelompokmu. Terus diomong-omongan sama temennya, kira-kira bagaimana ya cara pemecahan masalahnya. Terus apa itu namanya? Dari sini kalian tahu nggak ada berapa 1 pak gulanya? 1 paknya ada berapa? 1 paknya, setiap pak berisi 12/2 kilo. Jadi 1 paknya berisi 12,5 kilo gula pasir. Karena di situ tadi membelinya 3 kilo. Nah, perhatikan seperti ini ya. Nantinya Pak Ahmad itu mau membuat beraneka macam kue seperti itu dengan 3 pak gula pasir. Nah, semua kue-kue ini tuh membutuhkan gula karena hampir semuanya itu manis, ya toh? Nah, kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Setelah ini saya bagikan LKPD yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok. Saya jelaskan dulu ya. Petunjuk kalian mengerjakan terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Tadi sudah dilambungkan ya. Membuat kelompok yang terdiri dari 4 orang sudah nggih. Nah, menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD bersama dengan teman satu kelompokmu. Nanti kalian musyawarah dengan teman satu kelompok. Boleh duduknya berhadapan. Kursinya boleh digeser, Bu? Boleh. Terus menuliskan langkah-langkah melakukan operasi hitung campuran.
depan. Perhatikan ya, di sini ada 4 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Apa itu namanya? Nanti dijawab. Pokoknya didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Pak Sultan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya Bu Wahyu, kemarin kan setelah melaksanakan kegiatan kemarin kita melihat pembelajaran dengan yang luar biasa, cukup bagus, anak juga sudah antusias. Terus dari yang Ibu laksanakan kemarin, menurut panjenengan dari rencana yang sudah dinyatakan, kira-kira apa yang harus ditambah? Mungkin kalau menurut saya yang perlu ditambahin itu pada saat kelompok itu kok saya rasa apa mungkin saya salah memilih anggota kelompok atau bagaimana. Ada satu kelompok yang saya rasa belum begitu antusias terhadap tugas yang saya berikan. Nah, mungkin karena kalau kemarin itu pakai metode UPD ataupun diferensiasi, itu kan memang harus ada materi untuk kelompok yang bisa, untuk kelompok sedang, kelompok yang kurang bisa. Mungkin saya menempatkannya juga masih salah. Bagi yang kelompok belum bisa, mungkin juga perlu pendampingan saya lagi. Kalau menurut jenengan pada saat melihat saya mengajar, mungkin apa juga menemukan hal seperti itu atau bagaimana? Kalau untuk kelompok yang lain, saya rasa sudah antusias sekali ya untuk mengikuti pelajaran matematika kemarin. Soalnya matematika itu juga pelajaran yang sangat kurang disukai juga oleh anak-anak. Kalau kita metodenya kurang menyenangkan, juga bagi anak-anak juga nggak antusias. Kadang saya masih baru masuk, pelajarannya hari ini matematika anak-anak. Nah, itu raut wajahnya tuh, matematika. Soalnya apa? Ternyata setelah saya telusuri, memang dari konsep dasarnya itu anak-anak belum paham. Mungkin padahal konsep dasar itu yang akan mengacu sampai nanti dia ke jenjang selanjutnya. Nah, bagaimana cara memunculkan untuk konsep dasarnya itu loh yang masih gimana ya, setiap anak juga karena kemampuannya yang nggak sama. Jadi ya kita memang matematika itu butuh proses pembelajaran yang sangat sabar lah intinya. Apalagi kalau dari kelas sebelumnya. Nah, ini kan saya mengampu kelas 6 ya Pak Sultan ya. Otomatis kelas yang paling terakhir lah di jenjang SD. Kalau dari kelas sebelumnya seperti dari kelas 4, kelas 5 itu memang tidak diajari konsepnya. Nah, otomatis di kelas 6 saya juga akan merasa sangat kesulitan. Karena apa? Pembelajaran yang seharusnya sudah saya sudah tertata, oh materinya ini. Nah, ternyata saya harus mengulangi dari konsep dasarnya. Nah, sedangkan konsep dasar itu sebenarnya kan sudah diawali dari kelas rendah, dari kelas 3, seperti perkalian, pembagian. Nah, itu. Nah, apabila itu tidak dimunculkan pada saat atau diulang-ulang dari kelas sebelumnya, otomatis saya pasti merasa kesulitan. Nah, seperti itu. Mungkin bagaimana ya menurut pandangan jenengan pada saat mengamati saya observasi itu? Bu, menurut saya lebih itu mungkin ada beberapa memang anak-anak itu aktif, kemudian anak yang intinya karena mungkin tingkat pemahamannya tentang materi itu sudah bagus, jadi beliaunya aktif. Kemudian yang tidak atau belum bisa memahami dia itu intinya ya nggak aktif, artinya dia seenaknya saja ngerjakan. Mungkin kalau jenengan keliling kemudian jenengan dekati baru dia kerjakan. Apa gini mungkin Bu, salah satu caranya mungkin pembagian kelompoknya diajak saja. Jadi mungkin satu kelompok itu ada yang bisa, kemudian yang terjadi yang gini. Saat dibagi nanti dengan seperti itu, mungkin temannya yang bisa itu bisa memberikan membantu lah. Jadi ya pemakai tutor sebaya itu. Jadi kerjaan jenengan lebih enak, kemudian anak mungkin cara komunikasinya juga ketika anak-anak dengan jenengan mungkin ya rada tanggung, tapi dengan mungkin temannya yang itu lebih enak. Iya. Bagus Bu, semuanya kemarin tak lihat itu kalau masalah tentang diferensinya sudah asik, karena sudah enjoy. Jadi mungkin kedepannya jenengan bisa mengembangkan itu tuh bagus. Terus
setelah ini Bu, mungkin bisa nggak artinya rencana ke depan itu tidak hanya di pelajaran matematika jenengan buat seperti itu gitu. Iya. Rencananya juga seperti itu, cuma kan mungkin kendala di awal kan memang matematika itu menumbuhkan rasa ingin tahu, menumbuhkan rasa semangat untuk belajar, terus rasa percaya diri mau angkat tangan itu loh yang awal mulanya tercetus. Ada gamenya juga. Mungkin kalau pelajaran yang lain, insya Allah kalau game malah lebih seru, anak-anak ternyata lebih antusias lagi. Apalagi di dalam game itu sendiri kemarin saya buatnya seperti di Hot Wheels itu ada sama game kit itu ada anak-anak seperti naik menara. Nah apabila nanti dia kehabisan energi, anak-anak mengerjakan lagi. Nah mengerjakan soal yang ada di situ. Nah soalnya itu ada poin-poinnya untuk menambah energi. Ternyata lebih efisien. Cuma yaitu kecenderungannya bagi anak yang tidak bawa HP, kasihan juga. Kan pasti ada yang nggak punya juga. Kalau untuk bersama game bersama-sama itu sebenarnya juga bagus. Cuma gini, terkadang ya yang menjawab hanya itu saja. Terkadang anak yang nggak bisa ya cuma diem. Kalau pegang HP sendiri kan dia mau berusaha sendiri dengan punyanya sendiri. Nah, jadi kendalanya pada saat main game secara berkelompok, mungkin yang aktif ya yang aktif itu saja. Yang nggak aktif ya wes kayaknya pasrah gitu loh. Alhamdulillah Bu, mungkin rencana yang jenengan mau pembelajaran bagus, tapi nanti mungkin tidak hanya pembelajaran, mungkin nanti kalau matematika pun pelajarannya sih ternyata bisa dilaksanakan dengan mudah, tapi mungkin pembelajaran yang mata pelajaran lainnya mungkin lebih enak. Ya Bu, terima kasih, itu yang mungkin yang harus saya tanyakan dengan terima kasih, dan semoga nanti rencana ke depan akan lebih baik. Terima kasih untuk masukannya Bapak Sulkan. Insya Allah sangat membantu buat saya sebagai guru kelas, dan juga mohon bimbingannya untuk kedepannya. Kita bersama belajar. Terima kasih Bu Ayu, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.